Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan pengajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Hadis ke-225, hadis terakhir dari bab tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Di sini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya dari Hindun ibnu Abi Halah. Beliau adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak Khadijah radhiyallahu anha dari perkawinannya dengan Abu Halah. Suatu ketika dia diminta oleh Hasan bin Ali untuk menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hindun ibni Abi Halah menceritakan panjang lebar termasuk sifat-sifat fisik Nabi dan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Meskipun hadis ini dinilai lemah oleh para ulama karena di dalam sanadnya ada masalah. Ada perawi bernama Jumai ibni Umar, ini dinilai lemah oleh para ulama. Dan ada seorang perawi yang tidak diketahui identitasnya, Rajulun min Bani Tamim, seseorang dari Bani Tamim. Siapa seseorang itu tidak dijelaskan namanya siapa. Sehingga tidak mungkin kita meneliti, mengkaji orang tersebut apakah memenuhi kriteria atau tidak. Namun kita sampaikan saja di sini. Kemudian kita coba melihat apakah isinya itu benar atau tidak. Karena boleh jadi hadisnya dhaif, lemah. Namun makna dari hadis itu boleh jadi benar ketika didukung oleh hadis-hadis yang lain. Ada keterangan pendukung dari riwayat-riwayat yang lain. Kita ingin lihat saja per kalimat, apakah kalimat itu benar tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan, yang dideskripsikan oleh anak tirinya itu Hindun ibni Abi Halah. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzani. Kalimat pertamanya, Rasulullah itu terus-menerus dalam keadaan bersedih. Jadi berdasarkan hadis dhaif ini, hadis lemah ini, dikatakan Rasulullah itu selalu sedih. Bawaannya selalu saja sedih, tidak ceria. Apakah ini benar kalimat ini? Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan. Sesungguhnya hadis ini tidak kuat. Sanadnya, di dalam sanadnya ada rawi yang tidak dikenal. Bagaimana bisa Rasulullah itu selalu bersedih? Selalu dalam keadaan sedih. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memelihara beliau dari kesedihan. Kesedihan terhadap dunia dan sebab-sebabnya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih karena kehilangan kenikmatan dunia. Dan Nabi dilarang oleh Allah bersedih terhadap orang kafir.
Seperti misalnya Allah berfirman, "Wala yahzunka qauluhum" dalam surat Yunus. Wahai Muhammad, jangan sampai ucapan orang-orang kafir itu membuatmu sedih. Dilarang oleh Allah, Nabi bersedih terhadap orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepadanya. Tugas Nabi menyampaikan, siapa yang mau beriman, silakan beriman. Yang tidak mau beriman, jangan membuatmu bersedih. Wahai Muhammad, tidak usah sedih. Tugas kamu menyampaikan. Bukan urusan orang terima atau tidak terima, beriman atau tidak. Jadi dilarang. Dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, wala tahinu wala tahzanu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian merasa hina, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian ini umat yang paling mulia, paling tinggi, paling agung. Jika kalian beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Di Islam, umat Islam ini umat yang mulia. Umat yang tinggi derajatnya. Jadi tidak usah bersedih, tidak usah merasa hina. Kita harus bangga jadi umat Muhammad, umat yang beriman. Jadi kata Ibnul Qayyim, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk bersedih menghadapi orang-orang kafir itu. Kemudian bagaimana Nabi bersedih? Wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah sudah menjanjikan ampunan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan pada masa lalu dan masa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah mendapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Famin aina ya'tihil husnu, kata Ibnul Qayyim. Dari mana datangnya kesedihan itu? Tidak, Rasulullah tidak pernah diliputi dengan kesedihan yang seperti itu, selalu dalam keadaan sedih. Bal kana daimal bishri dhahukas sinni. Kan tetapi Rasulullah senantiasa gembira, bahagia dan senantiasa tersenyum. Ini kata Ibnul Qayyim. Jadi sebenarnya dengan perkataan ini Ibnul Qayyim ingin mengkritisi hadis ini. Hadis ini tidak benar mengatakan Rasulullah itu selalu sedih. Tidak benar itu kata Ibnul Qayyim. Bertentangan dengan fakta-fakta lain yang lebih kuat, yang lebih sahih. Dan di dalam agama pun kita tidak ada disuruh untuk bersedih. Tidak ada perintah agama supaya kita sedih. Seperti ayat-ayat yang sudah disebut tadi. Karena kesedihan itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa menolak bahaya. Sesuatu sudah terjadi, kita sedih tetap saja. Tidak akan ada yang berubah. Yang kita disuruh bersabar, bukan sedih. Bagaimana kalau seandainya orang sedih mendapatkan musibah? Boleh tidak? Boleh. Sedih itu dibolehkan, tapi tidak disuruh, tidak dianjurkan kita bersedih. Dalam agama tidak disuruh kita sedih. Orang yang bersedih bagaimana? Boleh, silakan, tidak ada masalah sedih. Karena Nabi pernah mengatakan, innallaha la yu'akhidh ala dam'il 'ain. Allah tidak menghukum seseorang karena air mata yang mengalir. Wala ala husnil qalbi. Allah tidak menghukum seseorang karena sedih. Allah tidak menghukum itu. Walakin yu'akhidh ala hadza aw yarham wa asyara bi yadihi ila lisani. Akan tetapi Allah menghukum seseorang itu karena lidahnya. Ketika orang dapat musibah, dia sedih. Di samping sedih, lidahnya itu mengucapkan kata-kata yang tidak diridai oleh Allah. Meratap umpamanya, itu yang dihukum oleh Allah. Itu yang dicatat sebagai dosa. Tapi sekedar bersedih, menetes air mata itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disuruh, tidak diperintahkan. Nah, itu sebagai mungkin tabiat manusia. Ya, wajar saja, tapi itu tidak diperintahkan dalam agama. Meskipun kadang-kadang kesedihan itu apabila disertai dengan hal lain itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan pahala. Nah, misalnya dia bersedih karena tertinggal salat berjamaah. Dulu para sahabat Nabi bersedih karena tertinggal salat berjamaah. Para sahabat kalau tidak takbir bersama imam itu berkabung, dia sedih. 1 hari 1 malam dia sedih. Maaf, 3 hari 3 malam dia sedih berkabung. Kalau seandainya tertinggal takbir bersama imam, sedih. Itu sedih karena agama. Dan apabila tertinggal jamaah, datang ke masjid, jamaah sudah selesai, dia tidak bisa sempat berjamaah dengan jamaah yang pertama, itu berkabung sampai 7 hari, 7 malam, berkabung. Seakan-akan musibah datang menimpa dia. Itu contoh sedih yang berpahala.
Sedih karena agama. Karena di situ ada semangat ibadah. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sedih karena ada orang Islam yang tertimpa musibah, ada umat Islam yang dibantai. Ada saudara kita yang sedang mengalami musibah banjir dan sebagainya. Kita sedih. Nah, itu sedih yang mungkin mendapatkan kebaikan. Kata para ulama itu bisa mendapatkan kebaikan. Karena di situ ada apa? Ada unsur semangat beribadah dan unsur kepedulian dan solidaritas terhadap sesama umat, sesama kaum muslimin. Dari aspek itulah pahala itu datang. Bukan karena sedihnya saja, tapi ada aspek lain. Itu yang membuat seseorang itu mendapatkan pahala karena kesedihan. Jadi sudah saatnya kita memanage kesedihan kita itu. Mengatur kesedihan itu supaya sedih itu mendatangkan pahala bagaimana? Bukan sedih, sekedar sedih yang tidak membangkitkan semangat. Karena sekarang ada juga orang sedih, tapi tidak ada yang berubah dalam hidup dia. Ketika umat Islam dibantai, ya sedih, dia sedih. Tapi tidak ada yang berubah. Ibadah dia malas ibadah. Tidak ada yang berubah pada diri dia. Seharusnya ketika kita mendengar berita seperti itu, naik semangat kita, semangat juang kita, semangat jihad kita. Berarti umat Islam ini tidak boleh seperti ini. Terus ditindas. Berarti ada sesuatu yang kita lakukan. Ada sesuatu yang berubah pada diri kita. Kalau sekedar sedih-sedih saja, ini tidak ada faedah, tidak ada guna. Dan itu tidak diperintahkan dalam agama kita. Jadi sedihnya itu harus produktif. Sedih yang produktif, yang mendatangkan manfaat. Itu yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat kedua dari hadis ini dikatakan daimal fikrah. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW senantiasa berfikir dan bertafakur. Ini hadis dhaif. Tapi apakah benar Rasulullah selalu bertafakur? Kalau kita melihat maknanya dan keadaan kehidupan Rasulullah SAW, ini benar, tidak ada salahnya. Karena memang Rasulullah itu senantiasa bertafakur, menghayati dan membayangkan, ya, menghayati kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Rasulullah pasti berada dalam keadaan yang seperti itu. Jadi Rasulullah itu orang yang senantiasa berpikir, menggunakan akalnya, menggunakan hatinya. Selalu mengingat Allah, selalu memikir tentang umat ini. Itu sudah jelas keadaan Nabi SAW seperti itu. Jadi benar kalimat ini, tidak ada salahnya. Jadi tidak semua kalimat-kalimat dalam hadis dhaif itu salah. Ada yang benar, ada yang mungkin perlu dikritisi. Kemudian kalimat ketiga, laisat lahu rahah. Rasulullah disebut ini tidak pernah istirahat. Tidak ada istirahat bagi beliau. Kalau dipahami ini dengan kalimat sebelumnya bahwa Rasulullah itu selalu bertafakur, artinya tidak pernah beristirahat dari kebaikan, nah itu ada benarnya, tidak ada masalah maknanya, tidak salah ya. La yastarih minal istighal bil khairat. Rasulullah itu tidak pernah istirahat dari kebaikan. Apabila telah selesai satu kebaikan, maka beliau melakukan kebaikan berikutnya. Fa iza faraghta fansab. Apabila kamu telah selesai sesuai perintah Allah, apabila kamu telah selesai melakukan satu kebaikan, maka bersungguh-sungguhlah melakukan kebaikan berikutnya. Jadi definisi istirahat bagi seorang nabi itu, istirahat itu artinya dia beralih dari satu kebaikan ke kebaikan lain. Capek melakukan satu kebaikan, maka dia istirahat dengan melakukan kebaikan lain. Itu definisi istirahat bagi orang-orang yang seperti itu. Mungkin kalau istirahat versi kita, setelah capek beribadah, santai-santai gitu. Setelah capek zikir, kemudian mencari hiburan-hiburan, kadang-kadang yang melalaikan. Capek puasa sebulan penuh, hari rayanya, kita melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama. Nah, ini kan hari raya, udah bebas, sebebas-bebasnya. Mungkin definisi istirahat versi kita begitu. Tapi bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, istirahatnya itu adalah beralih dari satu kebaikan-kebaikan kepada kebaikan berikutnya. Jadi intinya hidup ini tidak ada istirahat, selalu saja dalam keadaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini tidak kosong dari segala hal yang membutuhkan kepada kita perjuangan.
Ada perintah agama yang harus kita taati. Ini kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian selain diperintahkan dalam agama, ada larangan-larangan agama yang harus kita jauhi dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sedang melakukan ketaatan, menjauhkan diri dari maksiat, ada musibah-musibah, cobaan-cobaan, ujian-ujian yang harus kita hadapi dengan sabar, dengan sungguh-sungguh. Jadi memang kehidupan ini penuh dengan perjuangan. Karena memang tabiat dari kehidupan dunia ini disebut darul bala. Dunia ini adalah negeri tempat kita diuji. Memang melelahkan. Makanya ketika ada orang meninggal, 2 orang meninggal, Rasulullah mengatakan mustarih atau mustarah. Ada orang meninggal, posisi dia mustarih, beristirahat dari penatnya dunia. Di dunia ini banyak sekali problem, banyak sekali masalah. Ketika meninggal dunia, mustarih, beristirahat ya. Kalau di dunia ini dia orang baik, maka pada saat dia meninggal, pada hakikatnya dia sedang beristirahat. Tapi kalau orang yang menjalani hidup dunia ini dengan tidak baik, dengan keburukan, dengan kejahatan, kebejatan, maka pada saat dia meninggal, statusnya bukan mustarih, tapi mustarah. Mustarah itu artinya orang yang diistirahatkan. Artinya orang istirahat dari kejahatan dia. Ketika dia meninggal, orang senang. Orang terselamatkan. Manusia selamat gara-gara dia meninggal. Sekarang dia yang akan menghadapi segala konsekuensi dari perbuatan dia di dunia. Jadi kita meninggal nanti status mustarih atau mustarah. Itu tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mustarih. Jadi tidak ada istirahat di dunia ini. Rasulullah mengatakan, innama yastarihu man ghufira lah. Orang yang beristirahat itu adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah. Jadi yang aman itu, yang selamat itu orang yang sudah diampuni. Itu baru aman. Baru ada istilah istirahat bagi orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sedang dalam proses ini. Proses menjalani hidup ini. Kita buat salah, buat dosa. Kemudian bertobat, diampuni. Buat lagi dosa. Ini dalam proses. Kalau sudah diampuni dari segala dosa, itu baru kita bisa beristirahat. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, tidak ada istirahat kecuali pada saat kedua kaki menginjak tanah surga, baru di situ istirahat. Nah, jadi kalau makna ini kita pahami seperti itu, ya benar saja. Laisat lahu rahah. Artinya Rasulullah tidak pernah istirahat dari kebaikan. Selalu melakukan kebaikan. Ini ada benarnya, tidak ada salah. Tapi kalau dikatakan Rasulullah tidak pernah tidur, tidak pernah duduk, berteduh, ini tidak benar ya. Rasulullah melakukan hal yang seperti itu. Kadang-kadang Rasulullah di rumah itu duduk sambil menjulurkan kakinya, duduk santai gitu. Tapi tetap dalam kebaikan, bukan pikirannya kosong, tidak pernah kosong pikiran Rasulullah itu. Selalu dia zikir pada Allah. Diamnya itu zikir dan tafakkur. Kalau dia ngomong, ucapannya itu menjadi nasihat. Mengeluarkan kata-kata hikmah, hidayah pada manusia. Jadi semua keadaan Rasulullah itu baik. Jadi Rasulullah tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Kalau itu maknanya, maka ini benar. Laisat lahu rahah. Thank you.